Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baik saja dimanapun kalian berada. Hadis ke-21 ini berbicara tentang istiqomah, ya. Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sofyan bin Abdullah As-Saqqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, kata Rasulullah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Jadi ini hadis tentang istiqomah, ya. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk berpegang teguhlah, ya, artinya menjaga keistiqomahan. Contohnya apa, Ustaz? Menjaga sholat 5 waktu, ya. Kemudian tetap rajin, tetap berniat ikhlas, ya. Kemudian tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Jadi ini setelah kalian baca, kalian pahami maknanya, kemudian kalian boleh kasih kesimpulan. Kesimpulan tentang hadis ini. Sebenarnya sudah ada kesimpulan di sini, makna intisari natijah, ya. Ini dia. Iman kepada Allah Ta'ala harus mendahului ketaatan. Amal saleh dapat menjaga keimanan, iman dan amal saleh keduanya harus dilaksanakan. Maksudnya gimana, Ustadz? Kalau udah ada iman, kemudian iman itu apa? Iman itu adalah percaya, yakin. Setelah kita percaya dan yakin, dibenarkan oleh lisan, dilaksanakan dengan badan, dengan tubuh, sholat, puasa, kemudian dibenarkan juga dengan hati. Hati ini harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Nah, itulah yang terkandung dalam rukun iman. Rukun iman ada 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, dan lain sebagainya. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Oke, kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis 22 tentang penegakan Islam. Ya, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun, apa saya akan masuk surga? Beliau bersabda, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Oke. Ini kita baca arti, kemudian mana yang tidak jelas tentang maksud dan makna silahkan kalian tanya. Nanti bisa melalui Japri, ya. Tahu Japri kan? Jalur pribadi. Ya. Ini catatan pentingnya. Seseorang yang bertanya dalam riwayat di atas adalah An-Nu'man bin Qawqal. Bahwa penerangannya, ya, keterangannya, setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam, tentang kewajibannya dan apa yang dihalalkan dan diharamkan baginya. Jika hal tersebut tidak diketahuinya, ya, jadi kalau kita nggak tahu, kita harus bertanya. Nah, ini kenapa tadi di atas Ustaz bilang mana yang belum kalian pahami silahkan ditanya, ya kan? Kemudian penghalalan dan pengharaman merupakan aturan syariat. Tidak ada yang berhak menentukannya kecuali Allah Ta'ala. Kemudian amal salih merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga. Keinginan dan perhatian yang besar dari para sahabat serta kerinduan mereka terhadap surga serta upaya mereka dalam mencari jalan untuk sampai ke sana. Oke, nak, kita lanjut ke hadis yang ke-23. Ya. Hadis ke-23 ini tentang suci bagian dari iman. Ya. Kalau selama ini kita dengar mungkin an-nadhafatu minal iman, kan gitu. Kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ini penjelasan secara detailnya dari Abu Malik Al-Haris bin Hashim Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah bagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, subhanallah, dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi.
Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti. Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Riwayat Muslim. Ya. Jadi ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, yang dimana nanti kita akan menghadapi suatu masa, yaitu yaumil hisab, ya kan? Hari perhitungan, yaumil mizan. Nah, itu subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Ini luar biasanya ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Nah, ini dia penjelasannya. Iman merupakan ucapan dan perbuatan, bertambah dengan amal saleh dan ketaatan, dan berkurang dengan maksiat dan dosa. Amal perbuatan akan ditimbang pada hari kiamat, dan dia memiliki beratnya. Kemudian bersuci merupakan syarat sahnya ibadah, karena itu harus diperhatikan. Menjaga salat akan mendatangkan petunjuk dan memperbaiki kondisi seorang muslim terhadap manusia, membedakannya dengan akhlak dan perilakunya, kewaraan dan ketakwaannya. Seruan untuk berimpak pada jalan-jalan kebaikan dan bersegera melakukannya, di mana hal tersebut merupakan pertanda benarnya keimanan. Anjuran untuk bersabar tak kala mengalami musibah, khususnya apa yang dialami seorang muslim karena perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Semangat membaca Al-Quran dengan pemahaman dan mentadabburi, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungan-kandungannya, karena hal tersebut dapat memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Seorang muslim harus menggunakan waktunya dan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, serta tidak mengabaikannya karena kesibukan lainnya. Nah, ini mesti digarisbawahi ya, syarat sahnya sholat. Kita ambil contoh sholat ya. Ini bersuci merupakan syarat sahnya ibadah. Jadi selama ini yang kita jalani ketika di Al-Fat, ya mungkin ini sering juga Ustadz tegur ya, yang dimana kalian berjalan tanpa menggunakan sendal. Tidak semua, ada beberapa orang yang tidak pakai sendal kemudian masuk ke masjid. Ini bagaimana sholatnya kan gitu. Nah, ini jadi PR besar. Nanti di rumah bagi yang belum punya sendal, siapkan sendal, pakai itu mau kemanapun, apalagi kalau untuk beribadah ya, karena belum tentu yang kita pijak itu suci semuanya. Kadangkala ada kotoran kucing, ada kotoran anjing, nah itulah banyak kotoran-kotoran. Jadi pakai selop ya, pakai sendal. Nah, kalau ada sendal gimana Ustaz? Pakai plastik, taruh plastik di kakinya itu. Kemudian ya, ini bisa kalian baca-baca lagi ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, silahkan download aplikasinya, ada kok di Play Store. Nah, buka di Play Store itu Google Play, tahu kan Google Play? Buka di situ hadis arba'in. Insya Allah kalian akan jumpai penjelasan-penjelasan yang seperti ini sifatnya. Kemudian kita masuk ke hadis yang terakhir, ini agak panjang ini. Ya. Hadis 24, larangan berbuat zalim. Nah, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku semua, kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Ya. Titik sampai di sini dulu. Hidayah itu mahal ya. Kalian lihat bagaimana Nabi Nuh, anaknya sendiri bernama Kan'an, durhaka kepada Allah, durhaka kepada ayahnya. Kenapa? Karena mahalnya hidayah. Karena kesadaran itu mahal. Lihat lagi bagaimana Nabi Lut, ya, kaum Sodom di zaman Nabi Lut, istrinya sendiri tidak patuh kepadanya. Kenapa? Hidayah itu mahal. Lihat juga bagaimana Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab ya, bukan Abdul Wahab, nanti kalian salah tafsir ulang. Jadi kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidayah, itu kesadaran ya.
Kemudian lanjutan dari hadis, wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makan kepada aku, niscaya aku berikan kalian makanan. Nah, ini kita diminta untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering itu berdoa kadang, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi', ya, dan rezeki yang luas, halalan thayyibah, yang halal baik. Nah, ada juga dalam doa kita, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, ya Allah jika seandainya rezekiku ada di langit, turunkanlah. Dan seterusnya. Kemudian lanjutannya, wahai hambaku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan padanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Nah, ini cukup tegas Allah katakan, ya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit lalu kalian minta kepada aku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagian sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis begitu luar biasa, ya, yang dimana kita diminta, ya, diperintahkan oleh Rasulullah, dan Allah sendiri pun mengatakan bahwa kita harus meminta kepada Allah, jangan meminta selain kepada Allah, ya. Dalam Al-Quran cukup jelas, ya, ud'uni astajibu lakum, mintalah kepadaku niscaya akan kukabulkan. Nah, itu dia. Tapi kita pun meminta kepada Allah juga dengan punya adab-adab, punya akhlak, punya etika, ya. Ketika kita menjumpai presiden umpamanya, ya kan nggak mungkin kita jumpai presiden itu dengan baju koyak-koyak, ya kan. Gitu juga kita minta kepada Allah, lagi sholat berhadapan dengan Allah, ya pakailah baju yang paling cantik, ya, pakailah baju yang paling bagus, yang paling baik, ya. Itu juga saat kita meminta sama orang tua, bagaimana kalau kita mintanya marah-marah, apa orang tua kasih? Enggak, sapu yang terbang, bambu yang patah dibuat kaki kita. Tapi minta sama orang tua bagaimana? Ambil dulu hatinya, lakukan dulu perintah orang tua itu. Ya, aku minta uang, dikasihnya itu uang, ya kan? Tapi harus ambil dulu hatinya. Nah, itulah, karena pada diri kita itu sebetulnya ada pelajaran, pada kehidupan itu ada pelajaran. Nah, ini dia keterangan menurut buku, ya. Kita lihat, menegakkan keadilan di antara manusia serta haramnya kezaliman di antara mereka merupakan tujuan dari ajaran Islam yang paling penting. Wajib bagi setiap orang untuk memudahkan jalan petunjuk dan memintanya kepada Allah Ta'ala. Semua makhluk sangat tergantung kepada Allah dalam mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan terhadap dirinya, baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Kemudian pentingnya istighfar dari perbuatan dosa dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Kemudian lemahnya makhluk dan ketidakmampuan mereka dalam mendatangkan kecelakaan dan kemanfaatan. Wajib bagi setiap mukmin untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan taufiknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghitung semua perbuatan seorang hamba dan akan membalasnya. Dalam hadis terdapat
petunjuk untuk mengevaluasi diri, muhasabah, serta penyesalan atas dosa-dosa. Ya, ini sekian dulu penjelasan tentang hadis 21, 22, 23 dan 24. Ya, silahkan kalian tulis dalam suatu buku, kalian kasih kesimpulan di situ ya dari semua yang saya jelaskan. Kalau kurang jelas bisa diputar lagi. Itu enaknya kita belajar online nak. Kalau belajar online sekali nggak paham putar lagi. Ya, bisa kalian download aplikasinya ini. Nah, ini yang ketiga kalinya saya katakan. Kalian download di Play Store, kalian buka, kasih judul situ hadis arba'in untuk menjumpai buku yang sifatnya seperti ini ya. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.